Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya, Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas tentang 5 penyebab utama ember budik damber menjadi bau. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe bagi yang baru bergabung. Dan jangan di skip ya videonya, karena setiap menit dari video ini akan sangat berguna untuk kalian semua. Nah, pengertian ember bau itu ada 2. Yang pertama, orang di luar rumah dengan radius beberapa meter dapat mencium aroma tidak sedap yang berasal dari ember lele kita. Yang kedua, kita mencelupkan tangan dan tangan jadi bau, atau kita berada di dekat ember dan kita sendiri yang mencium aroma tidak sedap tersebut. Peristiwa yang pertama tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya peristiwa yang kedua terlebih dahulu. Pastinya kalian atau orang rumahlah yang pertama mencium atau menyadari bau yang tidak sedap tersebut, sebelum akhirnya orang lain di luar rumah sadar. Nah, kita ini sekarang sedang berada di depan ember. Nah, seperti ini tidak ada bau yang kurang sedap sedikit pun. Dan selama kami melakukan budik damber ini, karena kita ada di perumahan, belum ada sih yang komplain ke kita, entah mereka tidak berani atau memang tidak ada bau yang ditimbulkan oleh ember kami. Nah, ketika ember tersebut bau, pastinya kalian akan panik dan melakukan beberapa cara atau treatment air agar air tersebut kembali normal. Tetapi sebelum melakukan treatment, ada baiknya kalian mengetahui apa saja penyebab ember budik damber kalian menjadi bau. Nah, hari ini kita akan sharing 5 penyebab utama ember menjadi bau dalam budik damber. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga beberapa pengalaman teman-teman dari beberapa grup yang kami ikuti. Yang pertama adalah pakan yang berlebih. Sebelumnya kita sudah pernah bahas di video 6 kesalahan pemula budik damber. Bisa dicek ya. Dan untuk pakan yang berlebih yang dimaksud ini yang dapat membuat bau itu saat kita memberikan makan tanpa dibibis, tentu saja ikan akan semakin lahap. Dan saat itu kita semakin semangat untuk memberikan makan. Semakin semangat kita memberikan makan, semakin semangat juga lele untuk makan. Walaupun ada yang bilang, yang penting kan pakannya habis. Tetapi untuk pemberian pakan yang berlebih akan dapat menyebabkan lele menjadi kembung dan dapat berakibat menjadi gantung. Selain itu, pakan yang dicerna oleh lele juga akan menghasilkan peningkatan jumlah kotoran yang mengendap di dasar ember. Sehingga penyebab yang kedua dari bau ember tersebut adalah peningkatan atau penumpukan kotoran. Seperti yang saya katakan tadi, penyebab yang kedua adalah kotoran yang menumpuk. Kenapa kotoran yang menumpuk? Karena di dalam ember ini tidak ada pengelolaan kotoran, ditambah dengan konsumsi pakan yang berlebih, sehingga membuat jumlah kotoran tersebut yang mengendap di dasar ember semakin banyak, sehingga membuat ember menjadi cepat bau. Budik damber memang dirancang untuk ketahanan pangan keluarga, sehingga dibuat sesederhana mungkin dengan budget yang minim. Jadi jika ada penumpukan kotoran di dasar ember yang berlebih yang dapat menyebabkan bau, ini merupakan suatu hal yang wajar, karena kembali lagi di sini tidak ada pengelolaan kotoran di dalam ember. Penumpukan kotoran ini bukanlah satu-satunya penyebab dari ember bau. Apalagi bau tersebut tercium dengan waktu yang sangat cepat. Bisa saja ada faktor-faktor lain. Nah, faktor tersebut yang ketiga adalah persiapan air yang kurang tepat. Yang ketiga adalah persiapan air yang kurang tepat. Sebelumnya kami sudah pernah membahas pada persiapan air dan juga 4 kunci sukses persiapan air. Bisa dicek ya. Air merupakan kunci sukses dalam budik damber karena air yang menopang kehidupan lele dan juga tanaman.
Jadi air tersebut haruslah dijaga. Jika air tidak dijaga, maka akan dapat menimbulkan bau pada air dalam ember tersebut. Jadi air ini sangatlah penting dijaga, mulai dari persiapan air ataupun cadangan nanti untuk pengganti sipon. Nah, ada beberapa kasus mereka sudah menyiapkan air, walaupun tanpa ditambahkan apa-apa, airnya sudah bau. Ada juga yang berbusa dan berbuih, tetapi mereka tetap menggunakan dan memaksa untuk menebar bibit. Nah, keesokan harinya air semakin bau dan mereka menjadi bingung apa yang harus dilakukannya. Jadi, jika ditemukan air dalam kondisi tidak wajar, sebaiknya kalian tidak menggunakannya, karena nanti selain dapat menimbulkan bau yang lebih cepat, juga ditakutkan mengganggu kesehatan lele tersebut. Kita harus mengakui bahwa kualitas air di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Jadi, yang tahu dan bisa meminimalisir air dalam ember tidak cepat bau akibat persiapan air yang salah itu adalah kalian sendiri. Jangan sampai air yang memiliki kualitas yang buruk tersebut dipaksa untuk digunakan. Sebaiknya lakukan treatment tertentu agar air memiliki kualitas yang lebih tinggi dan bagus untuk digunakan dalam tebar bibit dan juga cadangan air. Yang keempat adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam ember. Yang kita bicarakan di sini bukan hanya dalam persiapan di awal, tetapi juga dalam keseharian. Contohnya di keseharian itu adalah pemberian pakan. Untuk pakan ini bukan hanya pemberian pakan secara berlebih, tetapi pemberian pakan yang bermacam-macam jenisnya. Ini kan kita pelihara lele di dalam ember ukuran 60-80 liter. Mungkin juga ada teman-teman yang memelihara dengan wadah yang lebih besar atau yang lebih kecil. Dengan ukuran ember tersebut, walaupun yang kita pelihara lele, yang katanya lele itu adalah ikan yang dapat memakan segala jenis makanan, bukan berarti kita dapat memberikan lele semua jenis makanan, apalagi makanan yang mudah tenggelam. Jadi kan kita tidak tahu apakah makanan tersebut sudah habis dimakan oleh lele atau tidak. Nah, inilah menjadi salah satu penyebab air cepat bau di dalam ember. Banyak juga kejadian-kejadian lucu yang sering kami jumpai. Ada yang anak pemilik, entah apa maksudnya, dia membawa lalu menuangkan ke dalam ember. Mungkin saja dia ingin berbagi dengan lele atau bagaimana, saya kurang ngerti. Dan kejadian lain juga saat pemilik tersebut akan pergi, lelenya itu masih baik-baik saja. Tapi saat pulang ke rumah, dia melihat lele-lelenya sudah mati. Nah, bingunglah dia. Akhirnya dia menanyakan ke anggota keluarganya masing-masing. Lalu anaknya mengaku sudah memasukkan cairan pembersih lantai ke dalam ember. Dan alhasil semua lele tersebut menjadi mati. Tadi itu adalah versi yang tidak disengaja. Tapi jika kalian secara sengaja dan sadar menambahkan pakan yang bervariatif untuk lele, apalagi makanan yang seperti yang kita makan, mungkin saja pakan tersebut akan mempengaruhi lele dan memicu timbul bau lebih cepat. Jadi perlu diingat karena kita kan hanya di skala ember. Mungkin saja kalian bisa menggunakan hanya satu jenis pakan saja. Yang kelima adalah mayat ikan di dasar ember. Nah, dari poin 1 sampai 4 itu mengacu pada satu hal, yaitu kematian. Kadang-kadang mayat lele tersebut tidak selalu mengambang di permukaan air. Bisa saja tenggelam di dasar air. Jadi kita sebagai pemilik sebaiknya rajin mengecek di bagian dasar ember tersebut. Apalagi jika ember dengan kondisi tertutup. Kita wajib tahu, wajib perhatian apakah bau yang ditimbulkan dari ember tersebut disebabkan karena
mayat ikan yang di dasar ember. Nah, itu dia tadi 5 penyebab utama ember menjadi bau di dalam bilik damper. Untuk solusinya nanti di next video hari Sabtu ya. Dan jika kalian menganggap video ini berguna, bisa langsung di-share. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Jika tidak suka, klik unlike. Dan jangan lupa diklik tulisan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!